Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana semuanya hadir? Mudah-mudahan semuanya bisa hadir dan menyimak materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pelajaran akidah akhlak, membiasakan akhlak terpuji husnudzon, roja dan tobat. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama pengertian husnudzon, roja dan tobat. Lalu bentuk-bentuk husnudzon, ciri-ciri roja, syarat-syarat tobat, doa-doa tobat, dan yang terakhir keutamaan dan manfaat husnudzon, roja dan tobat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian husnudzon, roja dan tobat. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk husnudzon. Yang ketiga, dapat menjelaskan ciri-ciri sifat roja. Yang keempat, dapat menyebutkan syarat-syarat tobat. Yang kelima, kalian diharapkan mampu melafalkan dan menghafal doa-doa tobat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, kalian mampu mengemukakan keutamaan dan manfaat dari husnudzon, roja dan taubat. Masuk pada pengertian husnudzon. Husnudzon itu ada dua kata, yaitu husnu dan zon. Husnu artinya baik dan zon artinya berprasangka atau sangkaan. Ada juga yang memaknai unsur keraguan-raguan, ketidakpastian, bisa benar, bisa salah. Nah, namanya juga sangkaan atau prasangka. Maka dari itu arti husnudzon yaitu berprasangka baik, dan sebaliknya suudzon artinya berprasangka buruk. Itu menurut bahasa. Menurut istilah yaitu husnudzon berarti berbaik sangka, atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka kepada sebelum perkaranya menjadi jelas. Jadi ada sesuatu problem, itu permasalahan, dia tidak cepat-cepat berburuk sangka. Sebelum hal tersebut menjadi jelas, ia akan selalu berbaik sangka. Husnudzon itu. Lalu bentuk-bentuk husnudzon. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa? Yakin bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Itulah husnudzon kepada Allah. Allah menakdirkan kepada kita, Allah mengkudrat irodatkan kepada kita, apapun yang berkenaan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Itulah salah satu husnudzon kepada Allah, yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, walaupun menurut kita itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak baik. Tapi kalau sudah menurut Allah itu yang terbaik, itulah yang terbaik kepada kita. Tinggal kita-kitanya aja yang pintar memahami dan melatih husnudzon kita kepada Allah. Lalu husnudzon kepada sesama manusia maksudnya. Nah itu, baik itu datang dari orang tua kita, datang dari keluarga kita, datang dari teman-teman kita, datang dari tetangga kita, segala hal apapun yang berhubungan dengan kita, berhusnudzonlah kepada mereka. Mereka memberikan sesuatu kepada kita, alhamdulillah, berbaik sangkalah bahwa hal itu bisa bermanfaat bagi diri kita. Itu salah satu
husnudzon kepada sesama. Orang lain menyuruh kita A misalnya, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Bapak misalkan memberikan tugas kepada kalian, berarti kalau kalian berhusnudzon kepada Bapak, kalian akan mengerjakan dan akan menganggap bahwa yang Bapak berikan itu bermanfaat bagi kalian. Nah, itu salah satu husnudzon kepada bentuk-bentuk husnudzon. Yang kedua adalah husnudzon kepada sesama manusia. Lalu yang terakhir bentuk husnudzon yaitu husnudzon kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita menilai diri kita sendiri itu harus menilai yang baik-baik. Tidak boleh menilai diri kita itu yang berdampak terhadap sesuatu yang tidak baik, seperti menyerah. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika kita husnudzon kepada diri kita, kita berprasangka terhadap diri kita bahwa diri kita itu bisa untuk melakukan hal tersebut. Diri kita itu bisa melewati rintangan tersebut. Nah, itu salah satu husnudzon kepada diri sendiri. Karena tidak sedikit orang yang menyalahkan dirinya sendiri karena kegagalan yang ia dapatkan gitu. Karena kegagalan yang ia dapatkan, ia menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi hasilnya ia menyerah, tidak mau berjuang kembali. Itu padahal segala sesuatu yang kita inginkan harus kita kejar, harus kita usahakan. Nah, itulah ya bentuk husnudzon kepada diri sendiri. Lalu hikmah dan keutamaan husnudzon. Yang pertama, mendatangkan ketentraman lahir batin. Ketentraman lahir batin yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu husnudzon atau berbaik sangka. Selanjutnya, orang yang selalu husnudzon menunjukkan bahwa ia memiliki jiwa yang takwa. Nah, orang yang husnudzon itu jiwanya itu jiwa orang yang bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sabar, lalu tabah dan tawakal. Itulah ciri-ciri atau hikmah keutamaan orang yang berhusnudzon, bahwa ia itu menunjukkan bahwa itu orang yang bertakwa, bahwa dia itu orang yang sabar, bahwa ia itu orang yang tabah. Selanjutnya dia itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang tawakal. Lalu senantiasa dicintai oleh Allah, senantiasa dicintai oleh sesama. Karena itu yang tadi, bentuk-bentuk husnudzon. Yang pertama husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama, husnudzon kepada diri sendiri, tentunya akan dicintai oleh ketiga kategori tersebut. Allah mencintai kita, lalu sama manusia pun akan senang terhadap diri kita. Selanjutnya, menjauhkan seseorang dari keluh kesah, iri dengki, memfitnah, mengadu domba, dendam, dan menggunjing. Jadi terhadap orang lain pun dia tidak akan, terhadap diri sendiri dulu, terhadap diri sendiri tidak akan keluh kesah, tidak akan pantang menyerah gitu. Dia itu akan menjadi seseorang yang selalu berjuang, tidak akan iri terhadap orang lain, tidak akan dengki, tidak akan memfitnah. Karena dalam hidup dia selalu berbaik sangka, baik kepada Allah, baik kepada orang lain, baik kepada diri sendiri. Yang menjadikan seseorang itu husnudzon. Nah, yang menjadikan seorang kita itu yang selalu husnudzon itu tidak akan fitnah, adu domba, dendam, dan menggunjing. Itulah hikmah dan keutamaan husnudzon. Nah, selanjutnya masuk kepada materi roja. Pengertian roja. Secara bahasa, roja berasal dari kata roja yarju, rojaan. Berarti mengharap atau berpengharapan. Seorang yang punya harapan, bercita-cita, berangan-angan, itulah disebut dengan roja. Roja adalah sikap mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah serta yakin hal itu dapat diraih. Tadi menurut bahasa artinya berpengharapan. Sekarang menurut istilah roja yaitu berharap atau selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga pertolongannya, serta yakin hal itu dapat diraih. Itulah roja.
Mengharap atau harapan menurut Al-Ghazali adalah kegembiraan hati karena menanti harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Nah, itulah salah satu pengertian, itulah pengertian roja. Lalu ciri-ciri sifat roja yang pertama, optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah orang yang selalu berpengharap baik dalam mengharap segala hal. Optimis itu mengharap kebaikan. Optimis kita akan mendapat sesuatu yang baik, tidak akan mendapatkan sebuah kegagalan. Itulah optimis. Orang yang selalu optimis selalu berpengharap baik dalam menghadapi segala hal, segala sesuatu. Lalu yang kedua, ciri-ciri sifat roja yaitu dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, tidak diam di tempat, apalagi terus menurun performa. Tetapi orang yang dinamis adalah orang yang terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu ciri-ciri sifat roja. Lalu cara membiasakan sifat roja. Sifat roja itu juga bukan hanya kita ketahui, tapi kita harus bisa mengamalkan dan juga membiasakan. Selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Karena berpengharapan kepada Allah untuk mendapat ridhonya, maka dari itu selalu ada dalam tali agama Allah, jangan pernah keluar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan rahmat tersebut. Jadi terus berpegang teguh pada tali agama Allah. Lalu selalu berharap kepada Allah. Tidak boleh berpengharap kepada selain Allah. Karena apa? Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha bisa terhadap sesuatu. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesuksesan, mendapat ridho Allah. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih ketika kita semua mendapat ridho Allah. Nah, biasakanlah sifat roja, biasakanlah sifat berpengharapan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berharap kepada Allah, selalu berharap kepada Allah. Itu cara membiasakan sifat roja, selalu berharap kepada Allah. Lalu selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir kelak. Ketika merasa takut, kita tidak akan macam-macam. Ketika seseorang merasakan takut, ia akan selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Itu salah satu membiasakan sifat roja, itu selalu takut terhadap ancaman Allah. Jadi terhadap ancaman Allah takut, kita akan berpengharapan pertolongan Allah. Nah, kita akan berharap ridha Allah. Nah, itu. Nah, selanjutnya selalu cinta atau mahabbah kepada Allah dalam beragam situasi dan keadaan. Cinta kepada Allah. Itu ya. Salah satu untuk membiasakan sifat roja yaitu mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, kita akan berharap kepada Allah. Seperti halnya kita mencintai orang lain, pasti kita berharap pengertiannya, berharap kasih sayangnya. Nah, pada Allah itu harus lebih. Ya. Kepada Allah itu harus lebih, karena Allah yang selalu memberi sesuatu kepada kita. Baik itu sesuatu langsung dari Allah ataupun sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui orang lain, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dituntut untuk mencintai Allah dalam segala sesuatu apapun, segala hal apapun, sesulit apapun, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Karena sifat roja adalah sifat yang baik, maka ketika kita roja, berarti kita melakukan kebaikan. Yakin kita akan dapatkan ridho Allah. Ridho Allah, rahmat Allah dekat terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik. Ridho Allah, rahmat Allah dekat terhadap orang-orang yang selalu berpengharapan ataupun orang yang selalu roja terhadap Allah. Itu. Selanjutnya hikmah dan keutamaan roja. Yang pertama, sikap roja merupakan sifat optimisme total.
Ketika seseorang optimis total, maka mendapat kesuksesan pun semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan hidup tanpa kesedihan. Tanpa kesedihan, walaupun gagal, mencoba lagi. Itulah orang yang selalu optimis. Lalu membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh berprasangka buruk. Jadi ada persambungannya. Ketika orang-orang yang sudah ada di makom roja ataupun sifat roja itu sudah mendarah daging, maka dia tidak akan berprasangka buruk, yakin bahwa rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Lalu selalu mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Seperti tadi, ketika tidak diberikan keberhasilan ataupun diberikan kegagalan, akan terus bangkit, terus berusaha. Lalu selalu merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Tenang, aman, tidak merasa takut pada siapapun. Karena apa? Karena kita selalu berharap kepada Allah. Allah yang bisa segalanya, Allah yang maha kuat. Untuk apa kita takut kepada selain Allah? Lalu meningkatkan rasa syukur. Meningkatkan rasa syukur. Karena apa? Karena orang yang selalu roja, orang selalu berharap kepada Allah, tadi orang itu akan selalu tenang, aman, dan tidak merasa takut. Rasa ketenangan, rasa keamanan itu merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Nah, orang yang selalu roja kepada Allah, justru hal tersebut akan berkesinambungan. Ketika ada aman, ketentraman, ketenangan, ya selalu langsung bersyukur kepada Allah. Lalu menghilangkan rasa hasud, dengki, dan rasa sombong. Nah, karena hasud itu, rasa dengki itu, dan rasa sombong itu timbul kepada orang-orang yang selalu berputus asa, tidak mau berusaha, tidak mau mengambil contoh dari orang lain. Orang lain sukses tuh, kenapa kita tidak? Itu kan. Kenapa kita tidak bisa? Orang lain bisa, ya kita juga insya Allah bisa kalau kita mau berusaha dan juga berpengharapan baik. Nah, orang yang hasud tidak akan ada rasa optimis, tidak akan ada rasa ingin ataupun dalam hati ingin seperti orang-orang yang sukses. Nah itu, saya hasud terus, ingin. Orang yang hasud itu kan menginginkan harta orang lain ataupun kehidupan orang lain tidak bahagia, harta orang lain hilang, bahkan ingin pindah kepada kita. Itulah orang yang hasud, dengki, tidak suka terhadap orang lain. Padahal orang lain selalu berbuat baik, tapi kita malah dengki. Itu orang-orang yang tidak mengamalkan sifat roja. Dan juga sombong, merasa dia paling benar, merasa dia paling tinggi, jadi dia tidak butuh rahmat Allah. Orang yang selalu berbuat roja, bersifat roja, orang yang punya sifat roja, ia akan selalu menghilangkan rasa hasud, dengki, dan rasa sombong. Jadi ketika ada hasud, dengki, dan sombong, berarti dia tidak mempunyai sifat roja. Selanjutnya masuk kepada tobat. Pengertian tobat. Apa itu tobat? Tobat berasal dari kata taba, yaitu taubatan. Artinya kembali. Kalian telah berpergian kembali kepada rumah kalian. Itulah namanya tobat. Tapi tobat menurut bahasa. Tobat menurut bahasa artinya kembali. Diambil dari kata taba, yatubu, taubatan. Tobat berarti, masuk pada istilah tobat berarti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Jadi tobat menurut istilah itu memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepadanya. Tobat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan. Jadi diri kita itu tidak ada yang tidak berbuat salah.
semuanya juga pasti mengalami perbuatan yang salah. Untuk itu ketika kesalahan ataupun segala bentuk maksiat yang telah dilaksanakan, cepat-cepatlah kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Akui bahwa kita itu bersalah, akui bahwa kita itu tidak melakukan hal yang Allah perintahkan. Nah, itu harus. Lalu selanjutnya, dan pernyataan menyesal telah melaksanakan hal tersebut atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Itulah tobat. Lalu ada syarat-syarat tobat. Yang pertama, tobat yang dilakukan seketika itu juga. Tobat yang harus dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa telah berbuat kesalahan. Iqla. Jika seseorang berbuat kesalahan, syarat taubatnya diterima, langsung tidak melaksanakan lagi. Ketika suatu waktu melaksanakan maksiat, langsung ya pergi. Itulah salah satu syarat taubat. Jadi tidak dinantikan setelah melaksanakan kemaksiatan, tidak tobatnya dinantikan, tidak, tapi langsung berhenti terhadap melaksanakan dosa tersebut, langsung tobat kepada Allah. Yang kedua, jika ada hak orang lain, disebutnya hak adami, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya hutang, harus diselesaikan. Ketika kita mempunyai dosa kepada Allah, cukup beristighfar kepada Allah. Namun apabila ada dosa hak adami, meminta ampun juga ataupun meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi, itu. Ataupun kita meminjam uang kepada orang lain, berarti berhutang, maka uang tersebut harus dibayar. Itulah salah satu bentuk tobat kepada hal yang bersifat hak adami. Setelah meninggal, bayar dulu hutangnya. Oleh siapa? Oleh ahli waris. Nah, itu. Jadi ketika ada pertalian hak adami yang telah dizalimi, bayar dulu. Ataupun ada seseorang yang maling, si A maling terhadap si B. A berarti berbuat kezaliman, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Selain taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang yang ia curi pun harus dikembalikan. Nah, itu. Kalau misalnya si A mencuri barang terhadap si B, barangnya tidak dikembalikan, berarti tidak memenuhi syarat taubat. Tobatnya dipertanyakan. Lalu tobat hendaknya merupakan tobat nasuha. Maksudnya di dalam hati dia tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat, tidak akan melakukan kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu. Lalu mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa dia itu lemah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika taubat, ketika kembali kepada Allah, kembali pula menyadari bahwa dirinya lemah. Nah, lalu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Nah, jadi syarat-syarat taubat itu seperti itu. Taubat ketika itu juga setelah melaksanakan maksiat. Terus jika hak adami, jika sifatnya hak adami, harus mengembalikan barang yang harus dikembalikan. Lalu tobat hendaknya merupakan tobat nasuha, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, mengakui dan menyadari dirinya bahwa dirinya itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Hikmah dan keutamaan tobat, yang pertama menimbulkan sikap hati-hati dan gegabah. Karena di hidup di dunia itu ada dua sisi
sisi baik dan sisi buruk. Orang yang selalu bertobat, dia akan berhati-hati karena tahu bahwa hal itu adalah dosa, yang telah ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Maka berhati-hatilah untuk tidak melaksanakan dosa itu lagi. Nah, itu hikmah bertobat itu salah satunya itu berhati-hati, selalu berhati-hati. Lalu orang yang sudah bertobat tidak mudah melakukan kesalahan lagi, karena tadi tobatnya tobat nasuha. Orang yang bertobat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar dan akan masa depan hidup yang akan dijalaninya. Karena tadi ketika seseorang melaksanakan dosa lalu bertobat, rasanya itu akan plong, tidak ada beban, tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Bagaimana ketika kita meninggal, ketika kita di akhirat bagaimana, karena kita selalu melaksanakan dosa. Nah, orang yang sudah bertobat itu Allah akan memberikan rasa ketentraman kepada dia, akan memberikan kelapangan dada. Tidak akan ada apa lagi, tidak akan ada rasa takut. Nah, jadi hidupnya itu akan dipenuhi ketenangan, ketentraman yang akan menimbulkan optimisme yang besar. Nah, itu. Lalu memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang masuk surganya Allah adalah orang-orang yang bersih. Nah, lalu orang yang bertobat akan dapat rahmat dari Allah. Orang yang masuk surga otomatis mendapat rahmat Allah. Orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Sifat bukan hanya dosa yang bersih, tapi sifat buruk pun tidak akan bersih juga. Jadi sifatnya orang tersebut akan menimbulkan, ataupun yang timbul dari sifat orang selalu bertaubat itu adalah selalu kebaikan. Orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan ini, masalah doa-doa taubat yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis yang akan diberikan oleh Bapak. Mungkin ada di video setelah ini, nanti disatukan sebelum ringkasan yang harus kalian tulis di dalam Microsoft PowerPoint yang telah Bapak berikan, yang akan disatukan dalam video. Sebelum itu Bapak akan memberikan tulisan coretan doa-doa tobat dan doa dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti juga kalian catat. Nah, terima kasih. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan akhlak ataupun membiasakan tadi sifat husnuzon, sifat roja, dan juga tobat. Dan juga mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat khusus bagi Bapak, umumnya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.